yang di sini nih. Siapa yang punya duit 100.000-an, lihatlah pemandangan di situ. Ini yang di uang 100.000 nih. Pertama nih, yang paling gue pengen tahu, dari tadi kan ada namanya Wai apalah segala macam gitu. Kenapa ini namanya Raja Ampat? Dan kenapa 4 gitu loh? Ya bahkan tahun 2018 itu ketemu spesies yang katanya sudah punah 66 juta tahun lalu. Ketemunya di sini. Wow. Namanya namanya coelacanth. Susah ya nyebutnya. Susah. Coelacanth. Kowe itu bahasa Jawa. Pakai C, Bu. Halo. Selamat datang kembali di Suara Sisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, annyeonghaseyo. Jangan aneh. Baru gue mau bilang jangan annyeonghaseyo lagi loh. Jadi ibu kita satu ini baru pulang dari jalan-jalan ke mana? Ke Raja Ampat. Saudara-saudara. Luar biasa saya kan. Sombong kali saya ini padahal. Wisata mahal. Biar tahu gitu. Dapat pemandangan kayak gini nih. Perjuangannya mantep punya. Gimana tuh perjuangannya? Dari hotel gua ke pulau ini tuh sekitar 2 jam. Naik kapal, naik speedboat ya. Terus dari sini, dari bawah dermaga naik ke sini itu kan tingginya 59 meter, Bu. 59 meter. Iya. Jadi naik tangganya 320 anak tangga. Wow. Gue langsung megangin lutut gue sih. Ya, dan bersyukurnya ini udah dibangunin anak tangga. Jadi beneran tangga, bukan manjat batu karang ya, enggak ya. Ini beneran dibangun. Katanya sih dibangun di zaman pemerintahan Pak SBY, tapi diresmikan saat Pak Jokowi. Gitu. Oke. Itu 320 anak tangga itu batu naik ya berarti ya. Pulang balik lu hitung lah. Itu yang kata orang turun tangga lebih enteng, buat gua enggak sih, turun betis gua udah lemes. Lebih susah karena ya itu udah ini. Ya. Kecuali kalau emang lo biasa biasa apa sih namanya hiking. Betul. Itu lain ceritanya. Pokoknya lu ya gitulah, gue yang itu langsung ngaku jompo lah. Kayaknya kalau ada cowok gede-gede di samping gue bakal minta gendong sih. Oh iya, gue bilang boleh nggak gue naik turunnya pakai drone. Pakai drone. Gila banget tuh, perjuangan banget gitu. Tapi ya memang sepadan sih dengan pemandangan. Iya. Dan nggak boleh lama-lama di atas dan nggak boleh banyak orang. Ya itu dikhawatirkan. Jadi paling banyak tuh sampai di puncak ini diatur sama biasanya ada guide kan, dia atur yang boleh naik hanya 20 orang. Nanti kalau dia udah turun, baru naik lagi yang berikutnya. Oh, jadi di tangga juga nggak bakal banyak orang ya, nggak ada. Iya, diatur lah begitu. Terus apa sih tadi namanya? Gue mau nanya apa lagi? Pokoknya naik ini 20 menitan lah. 20 menitan naik tangga. Ada sesi yang lu bisa berhenti istirahat tuh di tangga ke-200 kalau nggak salah. Oh, ada dikasih berhenti. Ada kayak teras gitu yang lu bisa berhenti, tapi ya di hutan kan. Jadi lu nggak usah lama-lama. Di dekat sini tuh ada agak sebelah sana, gue nggak bisa nunjukin ya, agak ke belakang sana tuh ada satu tempat juga yang bagus, namanya Telaga Bintang. Telaga Bintang. Jadi cuma sekitar 10-15 menit lah dari pulau ini. Ke sana juga, tapi gue nggak naik akhirnya. Karena Bukit Karang yang tinggi, hampir 75 apa 80 derajat gitu. Dan nggak pakai tangga, lu manjat. Hebat kan?
Lu manjat. Jadi kalau di situ, kalau dari atas tuh bisa lihat pemandangan yang koral-koralnya itu membentuk kolam seperti telaga, bentuknya bintang, bintang segini. Wow, cantik banget. Cantik banget, banget. Tapi lu nggak ikut? Tapi ada nggak di tim itu yang lain yang Ada ikut? ngos-ngosan naik di sini, Bu. Ke situ gue nyerah, tahu diri. Tapi ada gambarnya, nanti gue kasih lihat dulu okay. ya, gambarnya keren. Nggak, pertanyaan gue adalah ada yang sanggup nggak di tim itu yang ikut yang ada. Oh, banyak sih ada. yang sanggup lah naik gitu. Terbayar ya sebenarnya ya. Gue dibawa aja lihat penyu sama bayi ikan hiu berenang. Oh, bayi ikan hiu. Di bawah, di pinggir pantai, di pinggir dermaganya tuh lihat penyu, bayi ikan hiu, lihat lumba-lumba berenang dengan bebas gitu. Itu sudah cukup bagi gue. Aduh, dengernya sih sirik sih gue. Mohon maaf. Mungkin someday lu kan bisa ke sana. Amin. Nah, terus selama pandemi ini gimana nasibnya di sana? Nah, selama pandemi kan hampir 2 tahun ya, itu ditutup, penerbangan tidak ada, terus wisatawan juga tidak ada yang ke sana, tidak ada yang diperbolehkan ke sana kan. Jadi benar-benar lokasinya itu jadi tutup. Nah, dampaknya sih ada positif, ada negatifnya. Kalau negatifnya dulu aja ya. Oke, negatifnya dulu. Yang negatif aja dulu lah. Yang negatifnya itu yang jelas pekerja-pekerja yang terutama di hotel gitu, yang apa sih yang urusan transportasi kayak kapal-kapal wisata. Yang berhubungan dengan turismenya sana. Turisme itu benar-benar mati mereka. Ya, turisme kan mati abis ya. Apa-apa. Karena kan mereka di sana itu mendapatkan penghasilan berdasarkan trip ya. Gitu. Karena kan udah dipotong biaya bahan bakar, biaya punya kapal, pasti mereka dapatnya dari fee dari trip ya, bayaran trip atau mungkin tipsnya gitu ya. Tapi sejak tidak ada kan berarti mereka enggak. Tapi yang tempat yang aku ikutin itu dia cerita. Jadi selama pandemi mereka tidak punya penghasilan, tapi sama si pengelola mereka tetap ada tempat tinggal dan dikasih makan. Sudah cukup. Seperti itu sih. Karena memang ya mau bertani nggak mungkin, mau jadi nelayan juga bukan itu kan profesinya. Nah, tapi kalau misalkan, kalau misalkan nih kan kalau mereka ini kan memang orang yang bekerja di sektor pariwisatanya si Raja Ampat kan. Nah, tapi ada orang di tempat lo itu ada orang yang bekerja di sektor lain nggak? Kayak misalkan tadi. Iya dong, kan penduduk yang lain juga ada yang bekerja. Umumnya memang mereka adalah petani dan nelayan. Oh, I see. Jadi masih hidup lah ya sebagai petani. Ya masih bisa lah bertahan untuk itu, masih bisa gitu. Kan mereka alamnya juga masih subur lah. Ya pasti. Nah terus tadi kalau efek positifnya, dampak positifnya dari pandemi itu adalah terpelihara alam. Benar. Karena paling nggak setahun lebih nggak ada orang datang ya. Iya, terpelihara alam gitu. Jadi kayak gue ke Arborek itu dia itu di Pulau Arborek, jadi dia itu kayak desa wisata ya. Yang gue bilang snorkeling, pantainya pasir putih, memang bagus sih. Mereka bilang bahwa selama COVID maka terumbu karang di desa itu jadi sehat. Begitu. Kan terumbu karangnya di dermaga ya, di pinggir pantai di dekat terumbu karangnya jadi sehat gitu. Terus masyarakatnya juga akhirnya memutuskan udah kita tambah lagi gitu. Oh gitu. Oh jadi mereka sepanjang pandemi ini jadi merawat lagi. Iya, karena kan dengan banyak terumbu karang ikan juga banyak. Iya, gitu kan. iya. Di situ kan. Gitu. Kesadarannya tinggi ya di situ berarti ya. Sangat bagus. Cuman sempat juga gue ketika dalam perjalanan di kapal tuh melihat, kapalnya tiba-tiba pelan kan, kenapa ya begitu lihat keluar, banyak sampah gitu, kok banyak banget sampah plastik lagi. Iya, ternyata tuh ada kapal-kapal yang nakal, yang lewat di kawasan situ. Terus mereka kan kalau di dermaga atau di pelabuhan kalau mau buang sampah kan mesti bayar. Nggak mau bayar. Jahat di laut banget.
kata orang situ kalau mereka kedapatan, mereka pasti akan dihajar, dipukulin rame-rame gitu. Iya. Seperti itu gitu. Ih, sebel banget sih dengernya Iya, bisa-bisaan dia iya. buang sampah di laut. Dan itu kan pasti Iya bukan sampah jahat satu juga ya. orang, sampah dari ininya dia kan, dia nge-treat orang kan pasti. Kayaknya, tapi biasanya itu katanya sih yang buang sampah itu bukan yang biasanya ngantar wisatawan karena itu sudah sadar umumnya. Oh, Tapi itu berarti biasanya siapa? kapal barang Oh, atau yang bawa-bawa gitu. yang bawa-bawa hasil-hasil pertanian dari daerah lain. Seperti itu. Oh, jadi awak kapalnya ini nih yang Iya, yang nakal akal. gitu. Nah, itu tadi kan lu Iya. nginep di hotel apa? Korpak ya namanya ya. Korpa, iya iya. Oh iya, rombongan gue itu kan dari Huawei Indonesia, atas nama Oh, Huawei oke. Indonesia. Jadi Heeh. memang sangat ada sekitar 40 orang, jadi nggak cuma dari media, tapi juga dari pihak Huawei Dari pihak Indonesia. Huawei-nya sendiri. Heeh. Banyak kan mereka orang asing ya, dari Tiongkok ya. Oke. Kita tuh Heeh. sangat-sangat terkagum-kagum dengan alam di Hmm. Raja Ampat gitu. Ya Hmm. bersihnya, pemandangannya, Hmm. biota Hmm. lautnya, semua lah gitu. Jadi sepadan sih Hmm. dengan perjalanan yang jauh dan susah sinyal itu ya Susah sepadan. sinyal. Emang kenyataannya begitu. Kenyataannya the real susah sinyal ya. Banyak banget sih Hmm. pilihan lu kalau ke sana tuh memang Hmm. wisatanya. Misalnya selain yang gua datengin, Hmm. ada juga yang Wayak. Wayak tuh hampir Apa tuh? seperti ini, tapi lebih luas lagi. Tapi gua nggak ke situ karena perjalanannya dari ke hotel aja 7 jam. Dari hotel lu 7 jam. Lumayan ya. Ya, dari Wagemo ke situ ke Pulau Wayak tuh 7 jam. Pulang pergi kan berarti 14 jam, Bu. Iya dong. Heeh. Ya, waktu kita terbatas gitu. Terus Hmm. ada juga yang paling berkesan bagi gue selain Hmm. yang itu Hmm. Kali Biru. Kali Biru. Kenapa? Kenapa? Kali Kenapa Biru sebegitu berkesannya? itu Hmm? itu adalah sungai yang Ya, airnya berwarna biru. sungai yang airnya berwarna biru. Berwarna biru. Jadi kan biasanya kan orang berpikir oh Kali Biru mungkin dasarnya batu kalinya biru seperti Ya, kalau Pink Beach itu yang di Labuan Bajo kan ya. pasirnya berwarna pink karena ada ganggang-ganggang yang Hmm. warnanya pink ya kalau kena Hmm. matahari jadi pink. Kalau ini enggak airnya berwarna biru. Jadi Kenapa gue bisa airnya bilang sendiri memang gitu? biru. Karena gue melihat sendiri Hmm. bahwa pertemuan antara si air Kali Biru dan air dari kali yang biasa Yang tidak biru. itu beda warnanya. Ada batasnya gitu. Ada batasnya. Nanti Berarti lu bisa lihat batasnya ya. lihat batasnya, gue ngelewatin Oh, lu batasnya. bahkan melewati batas Gue itu. bahkan Jadi melewati. kalau mau iseng misalkan kaki lu yang sebelah kiri ada di Sebelah tempat di biru, biru, sebelah di itu bisa bisa, begitu. bisa. Wow. Dan dia nggak Cuma akan kan karena berubah waktu warna. itu gue nggak ngambil posisi itu karena Mm-mm. harusnya deras. Jadi gue cuma lihat dari sebelah sini gitu. Oh, I see. Tapi gue ke Kali Birunya. Ah, Ya perjalanannya juga lumayan tuh. Oke juga ya. Jadi sebenarnya itu masih satu pulau dengan pulau tempat gue nginep, tapi di Mm-mm. posisi yang berbeda Oh, I gitu. see. Jadi naik kapal lagi 1,5 jam sampai di desa nelayan yang di dekat Kali Biru. Mm-mm. Dari situ lu masih naik lagi, naik sampan untuk masuk ke sungai yang di dalam. Ah. Masuk ke dalam sungai di dalam yang di hutan. Mm-mm. Nah, terus nanti dari situ karena sampahnya airnya lagi surut tidak bisa Mm-mm. sampai ke dalam banget, jadi Mm-mm. kita lanjut lagi jalan kaki sekitar 2 atau 3 kilometer. Jalan kaki. Iya, masuk ke hutan. Oke sih. Dia yang lewatin batu-batu, lewatin Sehat ya lu sungai-sungai. di sana berapa hari sehat ya lu ya? Banyak jalannya. Sehat dan butuh pegangan hidup. Karena lu mau apa, mau gimana caranya, ya jalan. Misalnya ya, gue menolak untuk jalan. Masa gue tinggal di pinggir hutan sendirian, Ya guys? iyalah, ngapain amat. Tadi udah pasrah, ikut jalan saja. Gimana? Udah jadi gue jalan, terus sampailah di sana. Dan bener-bener tengah hutan, yang lu lewatin hutan, yang cahaya hutannya, mataharinya gak tembus. Matahari gak tembus. Oh, ya, jadi dalam hutan tuh gelap dong kan? ya. Ya, tapi sudah sebenarnya kata aku lihat sih sudah dibangun. Jadi ada kayak gapura gitu, tulis Kali Biru gitu. Gitu dengan tapi jalannya ya tetap petualangan sih bagi orang yang tinggal di kota kayak gue gitu yang
Walaupun kota gua nggak ada trotoar ya, tapi gua Mhm. tetap cari trotoar, di sana nggak ada. Jadi lu kalau mau ke sana tuh memang harus siap-siap. Jadi maksudnya udah Mhm. jangan pakai sepatu atau mungkin pakai sepatu Nah itu yang gunung mau lah. gue tanya, sepatu yang cocok apa tuh? Karena mungkin yang anti slip lah ya. Hmm. Karena gua akhirnya memilih Kok pakai Swallow. ya kalau Kan percuma kalau sneakers-sneakers yang pakai biasa sepatu kita pakai gitu. basah kan lewatin sungai, Nah iya sungai, itu dia. lumpur gitu, Mhm. malah menghambat Atau lu gitu. mungkin ada yang di sini lu pakai sendal atau di sebelah terus nanti ngelewatin yang ini lu pakai sepatu atau gimana? Karena kan ya itu tadi Akhirnya becek gue apa. memutuskan pakai sendal karena naik turun kapal kan. Tapi sendal itu kan kadang-kadang yang nggak nyaman kan untuk perjalanan jauh. Ya makanya kan sebenarnya sandal gunung sih yang Oh disarankan. sandal gunung. Sandal gunung yang disarankan Mhm, gitu. mhm, Tapi mhm. karena gua nggak bawa ya gue pakainya sendal jepit Sandal biasa. jepit biasa. Iya, karena biar nggak basah kan. Kalau sepatu pasti basah gitu aja. Melihat Heeh. mendengar tadi cerita lu, gue udah mikir sepatu gue bakal basah pasti dan Iya, sepatu kalau udah iya, basah kan nggak iya. enak gitu kan. Paling aman memang sendal gunung. Terus nggak usah lah pakai bawa-bawa duit lah. Nggak ada yang bisa Nggak dibeli. ada yang jual. Ya coba misalnya lu mau Indomie ya bawalah duit. Karena Indomie apa sih? Pop mie. Indomie nggak ada di sana. Tetap. Pop mie. Tapi ada Jadi yang ya jual lu kan. bawalah. Misalkan Ya lu mungkin 15.000, berapa? kelapa juga 15.000 gitu. Itu pun Hmm. atas saran Pak Ih Jokowi. kelapa 15.000 murah loh. Iya tadinya mereka jualnya 10.000. Itu murah banget. Makanya sementara kan bawanya kan jauh. Dengan alam yang Iya. kayak begitu. Iya, iya, iya betul. Jadi memang sebenarnya udah termasuk terjangkau untuk lingkungan seperti itu gitu. Hmm. Ya kan? Hmm. Gitu. Nah, terus apa sih Nah, namanya yang kan? Kali Biru nih beneran begitu ke sana gue juga takjub gila. Airnya biru. Airnya biru ya. Biru dan ya kan udah nyampe sana ya Bu, gue nggak bisa berenang aja nekat masuk berenang. Iya sih. Berenang, main air sih lebih tepatnya. Oh, pertanyaanku tadi, kan ada batasnya antara yang biru dan yang tidak biru. Dia nggak Itu akan kan kalau kecampur. ketika di muara, itu kan di muara, tidak tercampur di muara. Itu ketika di muara ya, makin lama kan ya makin lebar ya Iya, makin ngerti. tercampur. Nah, yang di perbatasan Tapi itu sih yang tapi kan Kali Biru itu sendiri dia ada di dalam hutan, sedangkan sungai yang gue lewatin kan itu di pinggir hutan. Jadi begitu lu di sana ya benar-benar lihat airnya biru. Kayak gitu, kayak gini nih, kayak gini ya, air biru ya. Oke. Iya. Gitu. Emang gila sih. Ya itu Iya, yang lu nggak bisa dapetin di tempat lain. itu nggak akan ada di tempat lain, hanya ada di sana. Kenapa dia biru? Gue juga sampai sekarang nggak tahu, belum tahu jawab. Belum ini risetnya belum selesai ya kenapa dia biru ya? Kemungkinan katanya kan ada mineral apa, cuman ya mesti ada riset yang dalam sih tentang itu. Rombongan lu di sana berapa lama? Seminggu? 4 hari. 4 hari. Seminggu udah sama perjalanan. Seminggu udah sama perjalanan. Oh ya, bicara tentang tadi kan lu tanya berapa sih biayanya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi gue kasih gambaran aja ya, kalau di sana tuh kan naik speedboat kapasitasnya 10 sampai 12 orang. Nggak bisa lebih ya. Jangan, ntar lu malahan terbalik. Itu berbahaya gitu. Kira-kira kalau sewa satu speedboat aja itu biaya per hari itu sekitar 7,5 juta. Satu speedboat 7,5 juta untuk 10 orang ya, itu? Untuk 10 sampai 12 orang per hari. Gitu. Artinya kalau misalkan kita pergi ini bisa urunan untuk 7,5 juta. Iya, ya makanya disarankan kan beramai-ramai. Lagi pula lu berangkat sendiri, lu sepi sendiri. Ya mau ngapain? Iya, anggaplah speedboat itu 750.000 ya, anggaplah segitu. Kalau misalnya lu naik, kalau lu sendiri sih kira-kira ya 1,7 lah. 1,7 per hari. Per hari. Oh, jadi kalau misalkan lu nggak berangkat rombongan, lu kurang lebih 1,7 per hari per itu orang. buat untuk transportnya aja ya, untuk speedboatnya. Untuk speedboatnya kan aja. Kalau diving gitu, ada paket-paket juga di sana gitu. Bisa dari 800.000 sampai 1 juta. 800.000 sampai 1 juta. Itu kan buat ya misalnya lu dapatnya kan ya perangkat peralatannya. Gitu. Itu tapi di luar dari lisensi menyelam ya. Menyelam lain lagi. Iya kan lu kan kalau mau lebih dalam pasti ada lisensinya. Iya. Itu ada biaya sendiri. Beda lagi biayanya berarti ya.
Tapi makanya mungkin yang lebih bisa tuh mungkin lebih gampang snorkeling. Kalau snorkeling bebas dong, maksudnya kan Ya biasanya kalau cuma lu kan sewa peralatannya itu sekitar 150.000. hmm, Dapatnya masker, kacamata, ya terus dapat si apa namanya apa tuh? sih kaki katak tuh yang fin Ya itu. kaki kata terus apa Heeh, ngerti-ngerti seperti oh itu sih. hmm. Jadi kalau misalnya Terus nih kita bicara total, misalkan lu bayar sendiri selama 4 hari di sana, itu kira-kira habis berapa? kalau gue Kira-kira sendiri kira-kira ya, mm-mm. ya 15 sampai 30 juta. 15 sampai 30 juta Nginep, selama lu 4 hari di sana ya. nginep mungkin sekitar 3 harian itu. Nginep, nginep, Tapi itu udah termasuk keliling, pesawat? apa. Ya, Belum? sudah mungkin sudah termasuk pesawat. Berarti minimal biaya yang lo harus punya segitu ya kurang lebih ya Iya, 15 sampai iya, 30 juta iya, itu. iya, Tapi itu iya. minimal banget. Bener Minimal gak sih kalau banget. gue denger cerita lo kayaknya sih itu Ya minimal. maksudnya itu mungkin di luar dari misalnya lu mesti ke pulau mana. Ya, Karena iya. misalnya kayak ke Wayak aja itu bisa sekitar 12 juta. 12 juta tuh untuk apanya? Untuknya apa sewa speedboatnya Oh, aja. sewa speedboatnya aja. 10 12 sampai juta tuh 12 sewa juta. satu speedboat untuk 10 orang. Ya, Bisa bisa ini lu sendiri bayar perorangan gitu. ya kalau lu sendiri ya nggak bisa dong ya tetap lu Oh, nyewa berarti satu memang dia kapal. memang Nyewa oke nyewa oke. satu speedboat gitu. Jadi pokoknya kapasitasnya 10 sampai 12 orang. Kan maksud gue gini, kalau misalkan misalnya Hmm. ada orang yang punya uang dan dia cuma berdua aja pengen jalan gitu loh. Nah, itu Ya apa tetap sih aja namanya? sekitar segitu harganya. Hmm. Gua hitungannya ya. Karena kan lu ya nyewa speedboat nggak, kecuali lu naik ferry gitu. Jadi Oh, lu nggak ada ferry santai ya. berarti Lu pilihannya naik ya. ferry pilihannya. Tapi kan Itu itu lebih jadwal. lama. Misalnya lu sampai di pulau ini jam sekian ya lu nggak bisa langsung jalan. Lu berarti nginep dulu di situ. Terus Berarti nanti harus kalau nyambung begitu lagi. waktu yang lu butuhkan lebih lama lagi. Lebih lama lagi gitu Biaya kan. lebih rendah tapi waktunya lebih lama. Biaya menurut gua akhirnya jatuhnya sama. Karena kan ketika lu nginep kan lu juga mesti Bayar bayar toh. hotel. Iya Dan lu nggak gitu. bisa jajan. Ya kan maksudnya gini, kadang-kadang kan orang mengakalinya kalau mau lebih lama dengan hotel yang apa sih namanya lebih murah atau gimana, terus makannya lu jajan di Di mana. luar gitu. Nah kalau Ya ini kan kalau lu lu mau jajan survive dengan kemana gitu kan? makan pop mie doang sih ya. 2 minggu, minimal seminggu Nggak lu makan ada, pop mie ya. nggak ada Indomie, udah gua bilang gitu. Pokoknya yang harus lu benar-benar siapin ya fisiknya juga kan, Ah, karena jangan berekspektasi, oh ini wisata Raja Ampat, wisata mahal nih, gue harus anu dong santai, nggak bisa, karena sebegitu pun lu bayar, lu nggak mungkin digendong atau naik ojek, nggak ada gendong gitu. kakak. Ke Pulau Biru saya mau naik ojek pesen Gokar, nggak ada Hmm, gitu. Lu ketinggalan kapal, tinggal dadah, dadah. kapalnya nggak mungkin balik, Hmm, iya kan? mm, mm. Itu kan tadi apa sih namanya? Lu nginep di satu hotel. Nah, di pulau Mm-mm. itu, di pulau yang lu tempatin itu ada berapa hotel yang memang Aduh, kalau berapa hotelnya sih gue nggak tahu ya. Tapi yang gue tahu tuh di deket ke hotel gue itu ada Le Méridien. Jadi mm-mm, ada rombongan yang nginep di rombongan situ. dari tempat gue Oke. nginep di Le Méridien dengan konsep yang kurang lebih sama. Oh, Gitu. oke. Ha, Nah, ha, 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 ha. ada beberapa penginapan dan mungkin di pulau-pulau yang lain juga ada penginapan. Ada juga homestay. Homestay itu Hmm, ya kurang lebih sekitar 300 sampai 700 ribu lah per lebih hari murah per ya. orang. Hmm, Iya, tapi ya itu tadi. Jadi kalau misalnya lu mau begitu, hmm. yang paling mahal terutama adalah transportasi. Karena kalau lu mau Transportasi. berwisata, terus Hmm, lu berharap hanya menggunakan ferry ya susah. Ya kan, hmm, karena ferry kan cuma di pulau-pulau besar. Ke mm-mm. tempat wisata yang misalnya lu pingin belum tentu ada dia ke sana. Lu berarti harus nyewa sampan atau nyewa speedboat lagi. Oke. Jadi ini besar di speedboatnya. Iya, besar di transportasi gitu. Karena Hmm, misalnya lu oke naik speedboat cuma sekali jalan. Terus lu mau balik, misalnya lu kelamaan di atas di nggak bisa pianino balik. foto-foto. Hmm. Ke Baturun bawah nggak ada transportasi, lu tinggal naik bayar nggak ada. Hmm. Jadi Jadi memang benar-benar semua harus
harus lu prepare, harus Heeh. sewa. Memang ini kalau gue boleh bilang, memang berarti ini lu untuk liburan ke sana belum, bukan apa ya, bukan ya misalkan gue iseng sendirian atau berdua doang Jalan pengen ke gitu pergi, sana gitu. Heeh, nggak jadi bisa. nggak bisa juga anak-anak yang Bisa, backpacking. bisa, Mm-mm. bisa begitu. Tapi, Tapi begitu di sana lu benar-benar harus dari awal misalnya berangkat dari Sorong, lu mm-mm, udah harus nyewa segini, mm-mm, berapa lama, di mm-mm. mana, harus jelas. Oh, tapi lu Nggak bisa bisa tuh lu ngeset ke di pulau ini sana. terus lu diem gitu, terus Mm. habis itu ntar besok gua ke pulau ini, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Oh, Jadi benar-benar harus terencana lu mau berapa lama, mm-mm, terus pakai yang mana, mm-mm. udah gitu. Oh gitu. Nggak bisa Dan itu lu. ada tuh di Sorong tuh untuk lo bikin planningnya bagaimana tuh ada Ada di di sana. pelabuhan tuh banyak pilihan, banyak paket Oh, gitu. oke, Bisa, banyak bisa. paketnya. Nah, Tapi harus lu prepare gitu. Jangan hmm, lu cuma gue naik ferry pulau ini, nanti dari pulau itu gue cari, nggak ada, nggak bisa, seperti nggak itu. bisa bernyantai-nyantai seperti itu nggak Nggak bisa, bisa. nggak bisa seperti Hmm, itu, nggak bisa, bisa. tapi lo sengsara di sana diem nggak ada yang ini. Mungkin bisa, tapi dalam arti ketika lu sampai di situ lu juga mesti nyari lagi kan. Mau gue Hmm, sewa berapa hmm, lama, hmm, mau hmm, kemana gitu. Nah itu yang hmm. susah karena kan pertama orang sana tuh juga bukan yang kayak di kota yang pakai aplikasi atau apa, belum Hmm, seperti itu belum nyampe, gitu. Belum, belum nyampe. Oke. belum. Jadi Ah, semua oke. memang ada yang ngelola seperti itu. Nah, menurut pengalaman lu yang udah sempat ke sana selama hampir seminggu itu, kalau misalkan misalnya nih gue punya duit gue nggak terbatas, terus udah gitu gue pengen ngabisin waktu di sana, kira-kira berapa hari gue harus di sana supaya gue pulang tuh puas gitu loh, gue udah ini. Kalau gue lihat sih yang seperti itu mungkin Hmm. lebih baik lu nyewanya pinisi. Dengan Oh, pinisi lu mau berapa pulau, mau berapa heeh, lama, heeh, sepuas lo. Jadi heeh. nggak perlu nginep di hotel, Hotel, tapi nginepnya di pinisi itu ya pinisi, itu jauh lebih lebih worth it. memungkinkan kalau duit lu Hmm, unlimited hmm, gitu. 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 Kan Karena memang dia kita kepulauan sih ya, jadi ya lebih banyak kepulauan di betul, laut ya di waktunya laut, ya. iya. Nah, Hmm. nggak ada wisata di dalam pulaunya apa mungkin Mm, sulit gitu kalau lu mau cari wisata apa kuliner gitu, mm, nggak mm, mungkin, nggak mm. ada Jadi gitu. memang yang paling enak kalau misalkan gue punya duit banyak dan pengen ngabisin di situ, mendingan pinisi. Ya, karena beberapa eh, anak konglomerat yang gua tahu Mm, itu mm. bahkan bawa kapal pesiar sendiri ke sana. Oh, karena Begitu. dia benar-benar wisata laut. Oke, 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 oke. Mm-mm. Seperti itu. Jadi Mm, memang juga harus lihat cuaca ya. Jadi mm. katanya Nah iya, best season untuk best Raja season. Ampat itu Mm. Mei sampai Oktober. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5, 6 bulan lah ya. Iya, Nah, jadi itu cuacanya bagus, kan mm, sana curah hujannya cukup tinggi, jadi kalau di bulan oke. itu nggak terlalu angin juga, Mm, gelombang tidak mm, tinggi. Tuh. mm. Nah, Iya kemarin ya, kan gue perginya kan udah akhir November, tapi ya puji Tuhan sih masih aman. tenang ya, masih aman gitu. Hmm, Angin tapi tidak kencang-kencang banget, jadi gelombang tidak tinggi seperti oke. itu. Dingin di sana. Enggak, Oh gimana? Oh kan enggak. gue jadi hitam. Oh, jadi Enggak, hitam kan hitam. tidak ada hubungan dengan dingin atau tidak dingin, Bu. Kan kalau misalkan Oh, ada di itu bisa memang lebih hitam. gue mikirnya dingin kan Eropa ya, mohon maaf. Enggak, dalam artian Eh, kita kan terbiasa dengan angin maksudmu? gini. Kalau di Jakarta itu bagaimanapun kalau nggak lagi musim hujan kayak sekarang gini nih, bagaimanapun kan hawanya panas atau lembab gitu. Nah, di sana tuh seperti Oh, apa gitu loh? kalau di Apakah sana ya kan di pinggir pantai Bu, udah pasti panas. Panas, tapi oh udaranya karena bersih, hmm, jadi bener-bener sih fresh banget lah, udaranya fresh, hmm. lu nggak akan mencium bau knalpot sih. Apalagi kendaraan di sana Ya kan siapa? kurang, di pulau-pulau kan nggak ada, boleh Hmm. ada motor satu dua gitu, mobil satu dua, nggak satu dua persis ya, maksudnya Hmm. sedikit lah gitu. Hmm. Jadi tidak sangat polusi, tidak Oke, tidak oke, oke. seperti Ancol atau Anyer gitu, tidak. Gue langsung drop shy begitu lu ngomong Ancol. Kan Dari yang tadi cerita lu sebegitu kan kita kalau serunya. lihat pik aja udah yang begitu, lihat pik lagi gitu kan Iya, jauh ya. dari semua segitu keindahan tiba-tiba lu ngomong Ancol. Iya. Tapi Jauh harus banget. diakui sih Indonesia Mm, itu sangat luas dan mm, banyak sekali tempat-tempat yang indah gitu. Jadi mm, menurutku
Ya kalau memang lu punya budget, punya duit, cobalah tempat-tempat lain gitu, selain Pastilah. di Jakarta atau kota-kota besar, selain di Jawa. Ya selain di Bali, ya kalau lu punya jiwa petualangan yang sangat besar dengan punya duit yang lebih banyak, ya kesinilah Raja Itu Ampat lah. itu quote yang barusan gue dapat dari omongan lu barusan, kalimat lu barusan. Kalau lu punya jiwa petualang, artinya memang di sana wisata yang penuh dengan petualangan. Betul, di sana Kalau bukan misalkan wisata lu buat yang family, bukan. bukan untuk Bukan buat family, family, bukan buat orang yang cuman mager-mager cari gitu. santai gitu. Mhm. Karena misalnya seperti gue bilang, kalau lu punya duit cuman cukup sampai di hotel, oke, lu di hotel aja. Oke, lu di hotel lihat pemandangan sunset hari pertama, hari kedua tanpa ada sinyal, tanpa bisa pamer status lu ada di TV mana. apa kabar TV? Ada TV sih, Mm-mm. tapi ya siarannya ya seadanya. Ya paling banter kayak gue ya, jiwa K-pop gue cukup terpenuhi karena siarannya K-pop. Iya. Silakan. Kalau lu nggak bosan dengan wisata seperti itu ya silakan monggo gitu. Tapi lu tidak akan bisa menemukan apa yang menarik akhirnya kan, karena lu lama-lama di luar kamar gigit nyamuk, iya, malaria mungkin. Lu mau kuliner apa? Nggak ada yang bisa Mie. dikulinerin. Iya, kan tunggu jam makan. Tapi sebentar, Presiden Jokowi ini kan selama 7 tahun ininya, dia kan selama 7 tahun kepemimpinan dia kan dia lagi membangun Papua kan ya, walaupun Papua besar banget. Nah, apakah Raja Ampat termasuk dalam salah satu? Pastinya. Makanya kan dia jadi salah satu destinasi utama ya di Indonesia. Pembangunan pastinya, tapi tidak secepat di sini dong. Nggak bisa lu compare dengan pembangunan di sini. Iya, mengingat alamnya juga. Iya, apalagi sekarang kan infrastruktur rencana udah mulai dibagusin. Nah, salah satu bagian dari perjalanan gue ini kan bersama Huawei Indonesia adalah untuk melihat potensi pembangunan inovasi energi terbarukan, energi Huawei bikin apa matahari. di sana? Bukan bikin sih, lagi melihat gitu potensi energi, inovasi energi matahari gitu kan. Itu sangat cocok untuk wilayah kepulauan seperti Raja Ampat. Jadi kan kalau pasang listrik lu pasti tarik-tarik kabel kan agak susah ya, terpulau. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif gitu kalau misalnya memang ada rencana pembangunan ke sana. Menurut aku itu sangat bagus gitu. Gitu. Apalagi Papua yang masih banyak hutan gitu ya. Itu kan sulit ya. Tapi kan kalau matahari kan sangat banyak gitu di sana. Apalagi di pesisir. Mataharinya diskon banget ya. Banget. Mungkin nggak cuma 2, 5 kali ada. Ya bayangkan gue bangun jam 7, gue mau nelpon ke rumah, iya rumah masih jam 5 ya. Ya tapi kan lu malamnya lebih dulu juga. Iya sih, lebih cepat sih. Itu juga sih. Ya seperti itu. Jadi memang kalau seperti gue bilang tadi, kalau lu benar punya jiwa berpetualang, punya uang yang banyak, ya gak ada salahnya lu datang ke tempat ini. Sekali lah dalam seumur hidup lo, gitu lu datang ke sini. Lu akan merasakan berbeda gitu dibanding tempat lain, dan lebih bersyukur bahwa oh iya ya, ternyata alam ini tuh sangat kaya dan harus dipelihara. Iya, gitu. Iya. Dan gue setuju kenapa misalnya mahal, biar nggak sembarang orang juga. Gue juga setuju karena semua yang dibikin murah biasanya rusaknya cepet, betul. Semoga gue sih berdoa biar Ibu Bekti mungkin sekali dalam seumur hidupnya amin. Untuk ke Raja Ampat. Amin tuh. Bawa bekal yang banyak ya Bu. Ya udah, oke, kalau gitu kita cukupkan saja pembicaraan mengenai ceritanya Ibu Stevi mengenai Raja Ampat kali ini. Buat teman-teman seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, biar kami doakan teman-teman yang menonton dan mendengarkan suara Sisi bisa berkesempatan ke Raja Ampat. Doakan saya juga. Iya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak ya, sampai ketemu lagi. Dadah.